Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan berat karena iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani ini, penulis bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, termasuk membebaskan orang-orang teraniaya karena imannya. Dialah imam besar agung yang melintasi semua langit. Baiklah kita berpegang pada Dia saja, yaitu Yesus Kristus. Demikian dikatakan penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Dialah pokok keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya. Berbeda halnya dengan imam besar Israel yang hidup dalam istana yang sangat mewah, mengendarai kuda yang sangat mewah, dan jauh dari penderitaan orang tertindas dan yang sedang mengalami penganiayaan. Imam besar itu tidak dapat menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penderitaan dan keterpurukan hidupnya. Namun imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, tidak seperti itu. Ia turut merasakan kelemahan kita. Dia hidup dalam kerendahan bersama-sama dengan kita. Bekerja sebagai tukang kayu seperti Bapaknya. Berjalan kaki dan dia selalu empati serta mengasihi umat manusia. Hebatnya, dia telah dicobai dan dia menang dalam pencobaan itu. Dia bahkan tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Justru dia membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Luar biasa bukan? Tidak dapat dibandingkan dengan imam besar lain yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya dalam ayat 16 Nats hari ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal ini mengandung arti bahwa pertama, berani menghampiri tahta kasih karunia. Keberanian yang dimaksud adalah kekuatan iman dalam menghadapi situasi sulit untuk mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan iman yang kuat, kita akan menang dan Allah akan memberi upah yang sungguh-sungguh bagi orang yang mencari Dia. Kedua, kita harus menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Rahmat dan kasih karunia adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, di mana dosa-dosa kita diampuni dan keselamatan kita diberikan. Hanya dengan inilah tahta dan kasih karunia akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah selalu tahta dan kasih karunia itu dengan iman, sebab di sana telah duduk imam agung besar kita, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, setiap manusia harus bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam suka maupun dalam duka, termasuk dalam penganiayaan yang seperti yang dihadapi oleh orang Kristen Yahudi pada saat itu. Ketergantungan ini bisa dinyatakan melalui doa-doa kita yang setiap saat kita sampaikan kepadanya. Tujuannya adalah agar pada akhirnya rahmat Tuhan tetap ada bagi kita. Iman membuahkan keberanian dalam hidup kita. Selamat menerima Yesus sebagai imam besar agung, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.